Jadi bahasa roh itu adalah bukan bahasa alien. Secara pribadi saya mengakui bahwa ada bahasa roh itu. Karena bahasa roh itu adalah satu karunia yang diberikan Allah kepada seseorang. Dan yang paling penting adalah bahasa roh itu adalah bahasa yang dimengerti oleh orang lain. Dari mana kita melihat peristiwa itu? Yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Bagaimana para rasul itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi bahasa roh itu adalah bukan bahasa alien yang tidak dipahami, yang tidak dimengerti oleh orang lain. Nah, jadi harus kita mengerti ini, harus paham ini, bahwa bahasa roh itu adalah bahasa manusia yang dipahami, yang dimengerti. Anda harus membaca Kisah Para Rasul pasal 2 keseluruhannya. Harus Anda baca itu supaya Anda memahami dan mengerti apa itu bahasa roh. Nah, pertama-tama tanda-tanda adanya bahasa roh, yaitu yang pertama adalah ada tiupan angin keras. Nah, jadi ciri-ciri utama kalau adanya bahasa roh, maka mesti harus ada tiupan angin keras. Dan hal ini di dalam gereja-gereja yang mempraktikkan bahasa roh, sama sekali itu tidak ada. Ya, tiupan angin keras. Paling yang ada adalah tiupan angin AC, tiupan angin kipas angin. Itu yang ada. Tetapi hal ini jarang sekali. Bukan hanya jarang, memang sama sekali tidak ada. Dan hal ini tidak bisa dimanipulasi oleh gereja-gereja atau oknum-oknum atau mereka-mereka yang senang menipu dengan bahasa-bahasa roh. Jadi tanda-tanda adanya bahasa roh yang pertama adalah yaitu adanya tiupan angin keras. Nah, saudara temukan ini dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang kedua. Apalagi tanda-tandanya ada bahasa roh. Tanda-tandanya ada bahasa roh adalah ada lidah-lidah seperti nyala api. Jadi di dalam Kisah Para Rasul kita melihat bahwa waktu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ada tanda-tanda lidah-lidah seperti nyala api. Dan coba lihat di gereja-gereja saat ini yang berbahasa roh. Adakah tanda-tanda ini? Seperti tiupan angin keras, lidah-lidah seperti nyala api. Adakah demikian? Saya kira itu tidak ada. Dan jelas hal ini adalah satu kekacauan, ini adalah satu kekeliruan, dan ajaran yang salah tentang hal ini. Maka ada dua tanda-tanda ini kalau adanya bahasa roh. Oke, yang ketiga, perlu dipahami bahwa jikapun ada yang berbahasa roh, maka yang diperbolehkan itu adalah hanya 2-3 orang saja. Ingat, jikapun ada karunia bahasa roh itu, adanya bahasa roh itu, maka hanya 2-3 orang saja. Hanya 2-3 orang saja yang boleh berkata-kata itu. Tetapi kita melihat miris di gereja-gereja hari ini, semuanya satu gereja, semuanya berbahasa roh. Itu pun bahasa alien yang tidak dimengerti. Nggak tahu itu bahasa ada apa itu. Ya, kita nggak ngerti itu bahasa apa. Jadi satu gereja semuanya berbahasa roh. Nah, ini adalah melanggar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita bisa temukan itu dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-27. Di mana disyaratkan di sana, jikapun ada bahasa roh hanya 2-3 orang. Tetapi di gereja di hari-hari ini semuanya berbahasa roh, malah kejang-kejang, ya, jatuh-jatuh, muntah-muntah, nangis-nangis, seperti kesurupan setan.
Tapi saya yakin bahwa itu kalau ada masa lalu yang tidak beres, dan juga itu bisa pekerjaan iblis yang merasuki orang-orang tersebut. Ya, miris kita melihat orang-orang yang kerasukan itu ya, yang jatuh-jatuh itu muntah-muntah, sampai nggak sadarkan diri, dan perempuan-perempuan yang itu tersingkap baju-baju mereka dan kelihatan aurat mereka. Nah, ini adalah sudah melanggar tata cara kesopanan dalam beribadah, dan itu hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Maka jelas hal ini, jika ada bahasa roh, maka hanya 2-3 orang. Oke? Ini jelas ya. Yang ketiga, yang berikutnya adalah, kalaupun ada bahasa roh, ini penting. Misalnya ada 2-3 orang ada yang berbahasa roh, harus ada yang menerjemahkan. Harus ada yang menerjemahkan. Tetapi miris di gereja-gereja hari ini, tidak ada yang menerjemahkan. Semuanya teriak, histeris, nangis-nangis, muntah-muntah, kejang-kejang, dan tidak sadarkan diri. Dan tidak ada yang menafsirkan. Miris. Dan ini adalah ajaran yang salah, ajaran yang keliru di gereja-gereja modern, di gereja-gereja masa kini. Mari kita kembali kepada kebenaran, dan hal ini apa yang saya sampaikan kita bisa temukan itu dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-28. Mari kita kembali kepada kebenaran. Back to the Bible. Kembali kepada apa yang dikatakan Alkitab. Bukan ikut-ikutan. Bukan ikut-ikutan. Mari kita kembali kepada Alkitab. Mari kita baca bahasa aslinya, mari kita teliti, mari kita berpegang pada ajaran-ajaran bapak-bapak gereja, para teolog-teolog yang setia dengan kebenaran. Oke, terima kasih. Kiranya Allah Tritunggal akan terus menolong dan memberkati kita semua. Shalom.